Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya turun saja ya. Kalau di sini kelihatan tinggi sekali, saya kelihatan raksasa. Ya, kelihatan kode banget nanti saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, judul dari ini adalah Makam Kosong, Bukti Kebangkitan Kristus. Apakah benar bukti atau tidak? Kemarin ketika Paskah di sini berapa jam? Berapa? 2 jam. Bagus. Di tempat saya 3 jam. Ada baptisan. Di paroki lain, di Kebonarum berapa jam? 2 jam. Oh bagus. Di paroki lain ada yang lebih dari 2 jam? Tidak ada. 2,5 jam ya. Yang lain di tempat saya 3 jam karena ada baptisan dan kebetulan kurnya senang nyanyi. Jadi setiap kali ada bacaan, 5 bacaan, ada mazmurnya, setiap mazmur semua ayatnya dinyanyikan. Kemudian nyanyi lagu Haleluya Handel, nyanyi macam-macam, semuanya nyanyi. Maka saya teringat seperti orang India ya. Orang India itu gembira juga nyanyi, sedih juga nyanyi, kecewa nyanyi, arep ngising nyanyi. Itu semuanya maka nyanyi terus. Sutumbil sudere, sutumbil sudere, di mana kampung sudere. Sampai payung parau, dekorasi yang udah yang patrikologi, Dulu saya pernah di Sri Lanka, terus ditugaskan sebentar di India. Itu lagu-lagunya di gereja itu ramai sekali ya. Kemudian kalau ada di daerah Andhra, itu daerahnya misanya 4 jam ya. Semuanya nyanyi dan sedikit-sedikit dinyanyikan. Maka kalau ada seperti ini, dia akan menyanyi gini. Sutumili sudere, sutumili sudere, yang kuat kapun sudere. Semua nyanyi. Maka kemudian saya pikir ini seperti apa ya? 4 jam. Maka ada orang India yang kemudian mengunjungi saya ketika saya bertugas di Jakarta. Dia mengatakan, karena saya bisa paling 1 jam 5 menit, dia mengatakan, saya baru mau duduk kok sudah selesai misalnya. Karena mereka biasa bisa 4 jam. Awak dia bisa 2 jam aja udah, kapan rampung rombongan, kapan ini rombongan ngomong baik ini.
Maka itu yang terjadi kemarin. Kita bergembira dalam suasana kegembiraan. Sudung milih sudiri, saya melihat wajahmu, saya tidak bisa tidur. Yenulah kamu suturute, ketika wajahmu melihat, maka kemudian terbakar hatiku. Itu semangat kebangkitan. Ya, informasi, ini sama-sama Romo Teguh. Ya. Saya dulu satu rumah dengan beliau di Jakarta, ya. Nah, kalau umat mau tanya mau ketemu Romo Teguh kurus atau gemuk? Selalu doanya begitu, ya. Ini maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu yang terjadi. Semua serba kalau Paskah harus perfect. Kemarin semua lancar, yang nyanyi Jumat Agung Pasio lancar ya. Kalau ada dulu saya pernah tugas itu ada yang keliru karena saking tegangnya, lalu Petrus berkokok. Harusnya kan ayam berkokok, lalu Petrus berkokok. Nah, karena dia bingung, dia koreksi ayamnya. Maka di situ ada Romo Belanda yang mengatakan untung tidak keliru burungnya. Nah, karena ketakutan membuat kita kadang-kadang takut, kita malah keliru. Takut keliru malah keliru. Itu seorang katekis dari Jimapolo, ya, yang kemudian sekolah di STK, lalu dia diangkat menjadi guru agama di Kolese Canisius. Di situ yang bisa di kapelnya ada dulu Pak Sumarle, Pak Beni Murdani, dia disuruh ngurusi pasio, dia bingung, keliru, jangan keliru, nanti keliru. Tetapi begitu nyanyi keliru benar, terus berkokok. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekarang tidak perlu takut. Lalu apa yang menjadi dasar makam kosong itu? Karena Yesus wafat dan sudah bangkit. Sekarang pertanyaan pertama. Ayo. Oh, sekarang yang simpel-simpel dulu aja. Kenapa Paskah ada telur? Hadiahnya adalah saya membawa kunci sepeda listrik. Kalau Anda semua jawab, Anda dapat sepeda listrik. Kenapa telur? Ya. Kenapa telur? Ada simbol Paskah, ada telur. Ini saya kuncinya sudah saya saku ini. Apa? Kenapa ada telur di sini? Yang buat siapa? Apa artinya apa? Apa? Telur apa gendong? Apa memang ibu jualan telur asin? Nggak ada yang jawab berarti ya. Oh, ibu yang jawab itu belakang. Apa ini ya? Ibu, apa? Kenapa ada telur? Ada kehidupan baru. Ada kehidupan baru. Karena apa Bapak Ibu? Ya, karena Tuhan Yesus telah bangkit. Telurnya netes. Ibu mau apa? Hadiahnya? Apa mau? Wah, ini saya bawanya sikat gigi dan oh, jangan ya. Rosario ya. Tuhan memberkati. Siapa itu? Manusia dari Jabalan. Saya punya Oh, begini. Malah saling memberi hadiah ini. Ya, oke, nanti ya. Oke. Ya, tepuk tangan Ibu ya. Oke. Sekarang yang lebih serius lagi. Apa perbedaan Yesus wafat dan bangkit dengan Lazarus yang wafat dan bangkit? Lazarus dan seorang pemuda dari Nain. Apa bedanya? Sama-sama mati, sama-sama bangkit. Ayo, apa bedanya? Gimana Ibu? Dapat hadiah setrika listrik nanti? Waktu Lazarus bangkitkan dengan Tuhan Yesus,
Kalau Lazarus gimana? Dibangkitkan Tuhan Yesus. Betul? Yang bangkitkan Lazarus siapa? Pasti dengan teman-temannya ya, pasti angkat-angkat begitu ya. Yuk, oke, betul. Tepuk tangan, Ibu. Hadiahnya. Apa ini hadiahnya? Telur asin. Ini orangnya sikat gigi. Oke, berikutnya Rosario atau apa ya? Rosario ya. Tepuk tangan. Siapa namanya Bu? Buning dari Satu Paulus Petro. dari Kleco 1 Paulus. Tepuk tangan Bu Buning. Jadi Lazarus itu dan pemuda di Nain itu dia dibangkitkan, kemudian nanti setelah bangkit mati lagi nggak? Lazarus mati lagi nggak? Mati lagi. Sekarang kalau Yesus bangkit mati lagi nggak? Ya. Maka kalau Lazarus rugi nggak? Karena ada rakyatnya 2 kali ngamplopnya. Ya. Jadi rugi kalau Lazarus itu karena begitu bangkit lagi, kemudian nanti hidup mati lagi ngamplopnya menang. Makanya kalau Yesus hanya sekali ya, dan itu selalu bangkit. Ibu mau dikasih apa saya Ibu nih ya? Hadiah aja. Oh terima kasih Bu. Oh ya. Oh iya. Oh makasih ya. Siapa nanti yang dapat hadiah ini? Oke, sekarang kita lanjut. Ini yang atas. Yang kedua. Makan kosong bukti kebangkitan Kristus. Apakah ini benar-benar bukti kebangkitan? Orang laku. Yang bawah. Yang bawah. Next di bawah next. Nah, jadi kenyataan yang tidak seimbang ya. Sebelum tahun 1960, Gereja Katolik berfokus kepada salib. Maka sampai sekarang kita tahu di mana-mana kita itu terkenal dengan salib yang ada korpusnya. Maka simbol-simbol itu juga salibnya seperti itu, seperti di rumah sakit, kemudian di sekolah-sekolah, di Basilika Santo Petrus banyak sekali devosi-devosi, tarikat-tarikat, romo-romo, ada salib suci dan seterusnya, ada pasionis, ada putri salib, semuanya itu fokusnya ke salib. Maka kemudian setelah itu kita mulai memperbaharui. Sering dikatakan gambaran orang Katolik itu sedih karena salibnya Yesus tergantung pun masih punya korpus. Setelah tahun 60 itu ada perkembangan. Beberapa gereja memberikan salib korpusnya lebih variasi. Ada di Sorong itu dengan Victory, Yesusnya begini, Victory dengan V begitu. Ada yang simbol lebih lebih simbolis. Yesusnya kadang hanya bayangan yang sudah bangkit. Kemudian juga di Papua itu Yesusnya adalah orang Papua, hidungnya dicolok dengan cula babi hutan, jadi begini pakai koteka Yesusnya salibnya. Jadi nanti kalau ada yang lihat Yesusnya bangun dul. Maka itu semua mendasari hidup orang Katolik. Itu yang menjadi salib. Wafat dan kebangkitan tidak dapat dipisahkan. Padahal wafat dan kebangkitan itu tidak dipisahkan dari salib itu. Tetapi orang Katolik banyak lebih fokus kepada salib. Kemudian ini catatannya, tanpa bangkit tidak ada makna dan nilai. Sebaliknya bangkit tanpa wafat itu impossible ya, yang jelas itu. Karena kita tidak mungkin melihat Yesus yang bangkit tanpa wafat.
atau mungkin wafat tetapi kemudian tidak bangkit. Itu mencari keseimbangan. Konsili Vatikan kedua menyeimbangkan dua inti misteri Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus. Kebangkitan ditekankan kembali, yaitu pedoman peristiwa historis di dalam kitab suci. Jadi kebangkitan ditekankan lagi. Celah kekosongannya, tidak ada saksi bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati. Apa di kitab suci ada saksi Yesus yang melihat Yesus bangkit? Dari misalnya wafat tiba-tiba rumpet langsung bangkit. Tidak ada kan? Adanya cuma makan kosong. Ya, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Tetapi tidak ada saksi mata yang melihat Yesus bangkit. Nah, ini yang menjadi permenungan kita. Lalu bagaimana Yesus bangkit? Suatu misteri yang belum dapat diatasi, tidak ada saksi mata. Penulis Injil mencoba menggambarkan peristiwa ini tidak jelas. Tadi yang saya baca tadi. Kemudian Injil apokrif, itu Injil yang tidak diakui oleh gereja Katolik, oleh gereja, Injil Petrus awal abad 2 mencoba menjelaskan, tetapi itu pun juga tidak sampai jelas. Paulus sekitar tahun 56 menulis kebangkitan dalam misteri, tapi bukan sebagai pengamat langsung. Yang sangat penting ialah, ini catatan dia, kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari ketiga sesuai kitab suci. Ini kesaksian Paulus. Paulus kan dulu masih ngejar-ngejar pengikut Kristus, dia tidak percaya. Nah, ini sudah dipertanyakan ini. Paulus menyampaikan Injil, pusatnya adalah wafat dan kebangkitan. Paulus lebih mengarahkan umat kepada kebangkitan, bukan salib itu. Lalu Yesus kebangkitan definitif dan hidup baru. Surat kepada jemaat di Roma, menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Ini dari Paulus. Kebangkitannya di dalam Injil. Kisah tentang kebangkitan disampaikan secara singkat dalam Injil Sinoptik Yohanes tadi yang saya baca tadi. Tapi Matius dan Lukas, nah, Bapak Ibu kemarin waktu misa itu ngantuk atau tidak? Injilnya malam Paskah Injil apa? Lukas, betul. Lukas. Tapi siapa? Pak siapa tadi? Oh, sekarang saya tanya berikutnya. Injil Lukas yang wanitanya itu ada 3 yang pagi-pagi ke makam Yesus dan kosong. Siapa tunjuk jari? Pastornya jos. Ya Pak? Siapa? Terus ada 3. Ada 3 siapa? Ayo. Siapa? Yohana, Maria Magdalena, dan Maria ibu Yakobus. Marianya benar, Maria yang pertama, Maria siapa? Magdalena benar. Oke, mungkin mirip-mirip ya. Maria dari Magdala. Terus siapa namanya? Bu Evi. Dari mana PG? Dari PG Purwardaya. Tepuk tangan dulu. Oh ya, dari Korea Ibu ya. Dapat hadiah Ibu. Hadiahnya adalah apa ini? Makan malam. Ini hadiahnya ada tempat untuk minumnya. Ya, oke, selamat. Silakan minum bersama Maria Magdala. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Itu disingkat tadi secara singkat hanya mengatakan Maria Magdalena pagi-pagi dia bergegas-gegas karena masih ketakutan
Petrus lari bersama murid yang dikasihi. Sekarang siapa murid yang dikasihi itu? Itu ibu tunjuk jari. Sana sudah tunjuk jari. Siapa ibu murid yang dikasihi? Yohanes dan Bino. Teman ibu dari mana? Klaten taruh di mana? Maria Assunta, itu nama siapa? Oh, Christina. Yohanes ya itu ya. Betul, terima kasih Bu Rosario. Semoga bersama Bunda Maria senantiasa berdoakan. Tadi Bapak yang menjawab tadi, ini ada salib, silakan nanti dipakai sebagai tanda kemenangan. Tepuk tangan untuk Ibu. Saudara-saudari yang terkasih, semua ketakutan Yohanes lari, kemudian dia lebih cepat, tetapi dia waktu itu gambarannya adalah Petrus ini yang tokoh utama, maka Yohanes pun tidak berani masuk duluan, tetapi dia nunggu Petrus. Ketika Petrus masuk duluan dan kemudian tidak juga percaya, dia keluar lagi. Murid yang dikasih Tuhan masuk kemudian percaya. Jadi hanya satu yang percaya pada awalnya, tetapi masih dalam ketakutan. Tahun 95 Ibu, saya ditugaskan di Papua. 95 saya masih imut-imut waktu itu ya. Masih langsing, masih ini seger karena jalan kaki ke sana kemari begitu. Salah satu tempat yang saya kunjungi, saya dampingi, harus berjalan 3 hari dan harus menginap di sana. Itu adalah satu umat transmigran, bukan asli Papua. Kebanyakan orang Flores. Kemudian di situ ada transmigran lain yang orang, ada Kulon Progo, ada Pukap, ada Purworejo, tetapi bukan Katolik. Maka saya sebagai orang Bantul, saya juga mengunjungi mereka. Nah, ketika saya mengunjungi mereka, itu jam 3 siang, mereka senang dikunjungi sesama. Kalau kita ya, kalau umat saya itu ada yang dari Batak, mereka akrab biasanya dari Batak. Kalau ada Kiranto dari Wonogiri, bakso Wonogiri, apa-apa macam-macamnya, akrab begitu. Saya pun mengunjungi. Dari jam 3 siang, saya lupa bawa senter, karena di sana tidak ada listrik. Rumah satu dengan yang lain itu jaraknya sekitar 500 meter lebih, karena jarak itu masih hutan ya. Kemudian saya mengunjungi satu, diajak makan, ngobrol, ke tempat lain, sampai sadar-sadar jam 8:30 malam. Mereka biasanya lampunya lampu teplok, yang ada di sana itu bukan minyak tanah tapi solar. Jadi kalau kita ngintip di lampu teploknya, mobilnya ireng kabeh karena lanas solarnya ya. Kemudian setelah itu ngobrol-ngobrol, wah saya pulang sudah gelap, nggak bawa listrik, nggak bawa senter, nggak ada listrik, hanya terang matahari langit itu ya, karena sudah malam. Kemudian mereka mengatakan begitu, yang orang-orang Kulon Progo Pukap tadi mengatakan, ya kalau Romo, kalau Frater, dulu masih Frater saya, itu nggak takut seperti ini, pulang sendiri. Dalam hati orang ajar. Karena itu malam orang Flores itu kalau memakamkan keluarganya di persis di depan rumahnya, sehingga di depan rumah itu banyak makam-makam begitu. Lalu kemudian saya pulang sendiri, tidak diantar. Saya pulang itu langsung menyanyi ya. Aku laskar Kristus. Begitu saya lihat di sebelah kanan saya ada pohon terbakar itu, langsung aku laskar itu. Aku langsung berlari karena saya pikir Banaspati yang menakutkan. Langsung lari. Kemudian sampai kaget yang rumah orang Flores itu. Orang Flores itu kalau ada hantu dikasih panah, siapa itu? Hantunya mana? Maka kemudian begitu cerita hantu mana? Coba kita tengok. Ketika kita tengok, ternyata saya baru kagum karena Tuhan. Itu pohon ada ribuan kunang-kunang di satu pohon. Jadi seperti pohon terbakar itu. Saya merasa Tuhan di Jawa tidak ada seperti ini. Satu pohon besar berimbun, kemudian
sekali. Saya langsung mengagumi Tuhan dan saya bersimpul di situ melihat, oh Tuhan begitu kok baik sekali dengan mempertunjukkan ini. Saudara-saudara yang terkasih, ketakutan saya akhirnya berubah menjadi kegembiraan karena melihat dengan kacamata lain. Kalau anak kecil itu kalau mainan kata-kata ya, hantu itu kalau digoreng, hantu, akhirnya jadi Tuhan ya. Karena ketakutan membutuhkan proses untuk sampai kepada syukur di situ. Maka di sini ada Injil itu dikatakan bahwa bangkitan itu tidak banyak dituliskan. Kemudian akhirnya makam kosong masih jadi ketakutan bagi para murid. Nah, sejak lama iman akan kebangkitan Yesus hanya bertumpu pada di fakta makam kosong, penampakan Yesus yang sudah bangkit kepada murid-murid termasuk kepada Paulus. Ini dasar dari iman kebangkitan. Bapak Ibu tidak akan percaya Yesus bangkit kalau tidak ada pengalaman ini sampai sekarang. Maka untuk katekismus gereja Katolik, walaupun demikian, makam kosong adalah suatu bukti yang sangat penting untuk semua orang. Penemuannya oleh para murid adalah langkah pertama menuju pengertian bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ini baru awal, tetapi belum membuktikan 100% makam kosong itu Yesus bangkit. Pemakaman Yesus, praktek hukuman salib adalah ada dalam hukum Yahudi dan diatur berdasarkan ketetapan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati dan kemudian digantung dia pada sebuah tiang. Itu dari Ulangan 21, 22 sampai 23. Nah, ini perbedaan pemakaman Romawi dan Yahudi. Kalau Romawi itu, kalau pemakamannya adalah ketika orang memberontak tidak akan dimakamkan, dibunuh, disalib, tetapi ditunjukkan di tengah alun-alun supaya orang tahu ini akibatnya kalau kamu memberontak. Itu kalau Roma. Tetapi kalau Yahudi harus cepat-cepat dimakamkan, najis. Maka pada waktu itu paginya itu sudah ada hukum Sabat, maka orang harus cepat-cepat dimakamkan, tidak boleh ada yang tergantung di salib. Yesus dimakamkan cepat-cepat supaya mengejar waktu untuk masuk sholat maghrib. Ya, kalau di waktu itu sholat maghrib itu saudara Muslim kita hukum Sabat pada saat dosa itu. Maka kemudian di situ cepat-cepat dimakamkan. Maka kebiasaan Romawi untuk tidak mengadakan upacara penguburan bagi penjahat yang dihukum mati itu membiarkan mayat tergantung di salib berhari-hari supaya membuat orang Yahudi ngeri kalau memberontak itu. Sementara orang Yahudi ini pada jam 3 berseruan dengan suara nyaring, Yesus menyerahkan nyawanya. Jam 3 maka dikejar supaya dimakamkan hari itu. Orang yang takut-takut menghadap Yesus, Yusuf dari Arimatia dan Nikodemus, kemudian menghadap prajurit untuk memakamkan Yesus. Nah, ini tanda harapan bahwa pengikut Kristus ini tidak akan habis. Ada yang berani maju, yaitu Nikodemus dan Yusuf dari Arimatia dan murid yang dikasih Yesus tadi, walaupun semua yang lain lari. Tindakan kuburan itu berebut dengan waktu matahari terbenam. Bulan April di Yerusalem itu sekitar jam 18 itu sholat maghribnya. Maka perayaan Paskah itu mulai tidak ada mayat yang boleh tergantung di salib. Maka ini Yusuf dari Arimatia ini ada dua gambaran pemakaman sederhana dan pemakaman meriah. Pemakaman sederhana itu digambarkan oleh Injil-Injil dari Matius, Markus, dan Lukas. Dikatakan tiba-tiba muncul bagian akhir itu contoh melihat Yesus. Tidak semua mahkamah agung berusaha memihak Yesus, tetapi dia memihak Yesus, Yusuf dari Arimatia. Markus menguraikan dengan singkat, yaitu dikatakan Yusuf dari Arimatia membeli kain linen, menurunkan Yesus, mengafaninya kain linen, dibaringkan dalam kubur batu.
Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus melihat semuanya itu ada dikubur. Injil apokrif itu tadi katakan, Injil Petrus mengatakan semua menurunkan dan sesudah menurunkan Tuhan, ia membasuh dan memasukkannya ke dalam makamnya sendiri. Kemudian apakah itu maksudnya Yusuf dari Arimatia dia sendiri dengan tangannya sendiri? Tetapi ini didebat, tidak mungkin Yusuf dari Arimatia itu menyentuh jenazah karena itu haram, menurut najis menurut hukum Taurat. Sempat membeli kain menyentuh mayat Yesus itu dipertanyakan karena orang Yahudi yang tersentuh mayat itu najis. Itu yang dikatakan. Nah ini makamnya itu seperti ini, makam yang di sana itu. Jadi seperti apa kuburan Yesus? Kuburan berupa lubang datar masuk ke batu karang, bentuknya kotak panjang, tinggi kira-kira 40 cm, digali secara mendatar dan seterusnya. Pokoknya seperti ini. Dalamnya seperti ini dalamnya, ya. Nah ini, maka Yesus dimakamkan seperti ini. Pemakaman mewah ala Raja Yohanes. Kalau tadi pemakamannya sederhana, tetapi kalau Yohanes menuliskannya mewah karena Yesus dianggap raja. Berbeda dengan Injil tadi, yaitu Markus, Matius, Lukas, Yohanes menampilkan kematian Yesus sebagai kematian yang mulia, sebagai raja. Disebutkan Nikodemus datang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu kira-kira 50 kati beratnya, mengafani dengan kain linen, membumbui dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi. Rempah-rempah itu beratnya 50 kati, ini kurang lebih 50 kati itu 40 kilogram. Maka ini pemakaman seorang raja. Jadi gambarannya lain antara Yohanes dengan Markus, Matius, dan Lukas. Ini berkelimpahan. Kelimpahan ini melambangkan kemurahan hati Allah. Mukjizat air jadi anggur atau menangkap ikan sebanyak 53 ekor. Ini sebagai gambaran yang dituliskan oleh Yohanes. Penjagaan ketat intinya adalah tidak mungkin mayat dicuri karena penjagaan ketat. Ini dituliskan gambarannya seperti itu. Yesus tidak mungkin dicuri oleh orang. Ada penjagaan ketat dan serdadu. Maka kemudian makam kosong. Apakah menghadirkan iman? Makam kosong. Sejak zaman Markus, kedua tradisi itu sudah menjadi satu kesatuan namun tidak sama nilainya. Makam kosong tidak melahirkan iman. Penjelasan tentang makam kosong diantisipasi oleh malaikat. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat yang mereka membaringkan dia. Makam kosong tidak melahirkan iman para murid bahwa Yesus bangkit. Maka timbul pertanyaan, apakah jenazah dicuri? Itu menurut Injil kan? Atau sungguh bangkit? Nah ini ada dua pertanyaan. Karena Maria Magdalena masih gelap matanya sehingga menganggap dicuri orang. Ketika ketemu dengan Yesus, Maria masih mengatakan, "Bapa, kemana kau sembunyikan jenazah dia supaya saya bisa mengambilnya?" Lalu Yesus memanggil Maria. Lalu Maria menyatakan, "Rabuni." Nah, itu baru mulai terbuka matanya. Makam kosong lebih sekedar tanda perbuatan iman yang sudah ada sebelumnya. Makam kosong bukan dasar orang percaya bahwa Yesus bangkit, tidak memberi bukti tentang kebangkitan. Iman bukan karena melihat, tetapi karena percaya tanpa syarat. Makam kosong sebagai konsekuensi atas kebangkitan Yesus. Bagian terpenting adalah tubuh Yesus tidak ada di dalam makam itu. Maka makam kosong tidak ada di dalam makam tubuh Yesus. Tidak ada semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau orang mengalami ketakutan itu kadang tidak bisa melihat dengan jernih. Dulu ketika saya masih frater awal-awal di Girisota novisiat,
itu setiap malam kami harus ada yang ronda malam. Kalau ada pencuri, karena kompleknya itu sekitar 4 hektar, sekarang mungkin tambah lagi berapa ya? 3 hektar kami tambahnya, jadi 7 hektar sekarang itu sekitar itu. Maka harus ada yang kontrol. Maaf ini, kalau menjelang Lebaran puasa, banyak yang hilang itu buah-buah dan seterusnya karena butuh ya. Itu ada yang satu pada pisang, ada yang nangka, ada yang apa gitu. Kemudian saya mungkin ada yang nyuri. Romo magisternya itu, Romo kalau tidurnya malam, maka dia mungkin mendengar di belakang kamarnya ada orang yang mencuri. Langsung kami yang jaga malam dibangunkan supaya keliling. Nah, kebetulan saya dulu bidel, atau bidel itu koordinator keamanan. Saya ikut-ikutan dibangunkan. Kami bertiga bahwa mengecek, ternyata takut ya mengecek itu, jangan-jangan nanti kita dipukul, jangan-jangan kita berani. Maka kemudian kami bertiga itu saling adu punggung. Jadi begini, jalannya begini. Jadi kalau ada serang dari sana siang, serang sana siang, bertiga adu punggung. Ketika kita jalan, tiba-tiba ada kelapa jatuh, langsung keluar dan ketakutan semua. Jadi karena apa? Orang tidak fokus, langsung lari semua. Baru paginya ketahuan itu ternyata cengkeh itu digergaji ujungnya. Kemudian di situ ada tas, kemudian ada topi yang ditinggalkan karena kami keluar celora itu, dan kemudian memang tidak jadi dicuri, tetapi memang benar dicuri. Tetapi ketakutan itu membuat kami tidak bisa apa-apa. Ketakutan membuat kita kadang-kadang stres, tidak melihat jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saya pernah juga di situ ada Romo yang meninggal, Romo orang Belanda, Romo Skurhof. Itu orang yang dulu meninggal di sana, biasanya ditaruh di Kapel Maria supaya sebelum dipindah ke gereja paroki. Nah, kemudian kami biasanya berdoa, frater-frater disuruh jaga 1 jam. Maka kemudian ketika saya ditunjuk jam 1 malam, saya juga masuk langsung sok pede. Saya melihat begini, Romo itu matanya terbuka. Saya langsung lari ya, saya langsung duduk, langsung kemudian diam saja. Teman satunya Frater Sudriyanto, Romo Sudri, sekarang di Papua. Dia datang langsung duduk, langsung tidur. Saya sendiri nggak bisa tidur. Kemudian di luar itu ada pohon yang berbuah, pohon rambutan, raffia. Kemudian bola balik, menakutkan karena ada codot gitu ya. Maka kemudian saya tutup, terus susternya masuk. Susternya mengatakan begini, Romo, ini matanya kok melek nggak ditutup ya. Saya langsung kaget, saya takut. Ternyata suster yang kan ada suster perawat juga, tetapi suster OSF juga dia rawati, tetapi perawat juga. Dia malah mengecek, begitu dia menutup matanya. Padahal saya selama itu nunggu selesai 1 jam berdoa salam Maria, tidak rapuh-rapuh satu salam Maria. Tetapi ketakutan itu justru membuat kita tidak kreatif, tidak membuat apa-apa. Maka ini yang kemudian terjadi. Maka kosong tidak perlu diikuti dengan ketakutan, tetapi kegembiraan. Kesaksian para murid Maria Magdalena, saksi penting. Saksi pertama tentang kebangkitan Yesus adalah Maria Magdalena. Seperti bacaan sekali. Sayangnya kesaksian Maria ini tidak kuat. Zaman dulu wanita itu kalau bersaksi tidak dipercaya, karena menurut persidangan tidak boleh wanita bersaksi. Ini ada tulisan beberapa dari Perjanjian Lama. Sayangnya ini, mengapa status perempuan di masyarakat Yahudi diskriminasi tajam antara laki-laki dan perempuan. Seorang ayah dapat menjual anaknya untuk dijadikan budak jika anak masih di bawah 12 tahun, anak perempuan ya. Istri wajib taat pada laki-laki, suami menjadi tuan.
poligami diizinkan, tapi memang tidak banyak laki-laki yang menghidupi 2 istri. Tetapi menurut beberapa bahkan dikatakan, saya tidak tahu apakah benar, diskriminasi yang tajam itu ditunjukkan dalam kitab Kejadian 18:15. Perempuan itu pembohong. Sarah yang tidak mengaku kalau tertawa, kan dikatakan engkau tertawa, maka anak ini disebut Iskak karena tertawa. Saya tidak tertawa. Ya, engkau tertawa. Itu digambarkan Sarah pembohong. Kemudian kesaksian Maria Magdalena pada murid Yesus, hanya Petrus dan murid yang dikasih Yesus yang berlari. 8 murid yang lain, beberapa murid yang lain tidak ikut, tetapi yang ikut hanya Yesus, Petrus dan murid yang dikasih Yesus yang percaya pada Maria. Bandingkan 1 Korintus 14 ini, Paulus ya, tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ini saya hanya ingin menggambarkan ini tidak benar, ya, oke, menerima dan seterusnya. Petrus, Yohanes, Yakobus, saksi sekunder kebangkitan. Ia melihatnya dan percaya, itu awal dari kepercayaan di balik makam kosong. Lukas tidak pertama-tama bermaksud untuk menyampaikan saksi, tapi hadir secara nyata dalam dialog, puncaknya dalam roti dan anggur ini dalam kisah Emmaus. Kemudian dikatakan bukan Mesias harus menderita, itu dikatakan dalam dialog terhadap 2 orang itu. Lalu Ekaristi dalam perayaan wafat dan bangkit perjalanan Emmaus, Yesus hadir dalam komunitas, sebab di mana dia 2-3 orang berkumpul atas nama, di situ aku hadir di tengah-tengah. Maka Ekaristi itu, saya cepat saja, ini kebangkitan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ini kata-kata pentingnya. Kebangkitan pengenapan rupiah 6 perjanjian lama, kebangkitannya membuktikan bahwa ia adalah Allah. Maka refleksi teologis kebangkitan Yesus dalam perayaan ini, maknanya adalah hal yang berharga adalah kebangkitan Yesus dari kematian, mengambil bagian dalam kemuliaan Allah, mengambil bagian dalam kemuliaan kegemilangan. Nah, ini bukan harapan yang kosong. Sumber ini selalu diberikan oleh Roh Kudus berlimpah-limpah. Dan kemudian akhirnya Paskah tidak berarti kematian, tetapi melangkai melewati kematian, yaitu kebangkitan. Boleh jadi keselamatan, memandang hidup dengan penuh pengharapan, sukacita. Itulah Paskah. Paus Fransiskus yang sekarang ini wafat, kita sedang berkabung, itu membuat keluar bahwa Yesus keluar dari kubur demi kita, ia bangkit demi kita, bahwa kehidupan di mana ada kematian, memulai kisah yang baru. Janganlah kita pasrah menerima nasib, jangan kubur harapan, jangan menyerah. Allah besar, kuat karena bersama Allah tidak ada yang hilang. Nah, Bapak Ibu, begitu kurang lebih ketakutan tidak akan membuat kita berkembang, tetapi justru membuat kita semakin terpukul. Ada satu cerita untuk menutup ini, kisah ini. Ada seorang Romo yang itu sudah sakit parah, dia sakit stroke, ya. Kemudian kalau makan kepiting itu selalu kepitingnya menjadi goyang-goyang, padahal kepitingnya sudah mati, kok hidup lagi karena dia tremor, ya. Medisinya kayak tremor. Lalu kemudian Romo itu terkenal humor, bercanda. Lalu suatu saat orang-orang di panti jompo selalu ditanya, kalau Romo meninggal besok sebenarnya pas apa? Pas berdoa, pas misa, pas doa brevir, pas rosario. Tapi kebanyakan Romo matinya di toilet, ya. Pas lingkup ngeden, kemudian stroke, ya. Ada Romo ini juga seperti itu. Tetapi karena dia humor, dia tidak terasa. Pagi dia di kamar mandi tidak keluar seberapa jam, setengah jam, dicek oleh karyawan, ternyata dia sudah pingsan. Dibawa lari ke rumah sakit Elizabeth. Kemudian begitu dirawat pada siang hari jam 3, dia kemudian akhirnya ditengok oleh perawat. Romo tadi kemana Romo? Kami itu nengok banyak, Romo malah pergi. Ya saya tadi jalan-jalan ke kebun bunga, saya ke sana, kok saya ketemu Santo Petrus
adalah kunci kerajaan Allah. 1 Petrus, saya mau masuk surga, tidak boleh, kamu harus kembali ke dunia. Itu romonya cerita yang nanti malam dia meninggal, dia jawab cerita menghibur orang-orang di situ. Karena kenapa saya harus balik ke dunia? Gue mau cewek. Maka saudara-saudara kasih, semua orang tertawa yang menengok itu, padahal dia mau menikmati, tetapi masih di dalam kegembiraan karena melihat Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Maka mari kita bergembira dalam Paskah ini, tidak perlu terlalu meratapi putus asa, kesekian, beban hidup. Kita melihat jalan lain, Tuhan pasti memberi ketika kita melihat dalam iman. Tuhan